Penempatan sistem senjata strategis jarang dilakukan tanpa maksud politis yang dalam. Ketika muncul laporan bahwa Rusia berencana menempatkan rudal hipersonik di Venezuela, banyak analis segera menyadari bahwa ini bukan hanya tentang jarak tembak atau kecepatan rudal. Ini adalah manuver geopolitik yang bertujuan mengubah persepsi ancaman di belahan bumi barat. Jika hal ini terwujud, maka peta keseimbangan kekuatan global akan mengalami pergeseran penting. Dalam video ini, kita akan membahas secara menyeluruh apa itu rudal hipersonik Oresnik, mengapa Venezuela dipilih, dan bagaimana langkah ini berpotensi memicu tekanan baru dalam dinamika strategis global. Oresnik adalah nama yang belum banyak terdengar dalam diskusi pertahanan terbuka, namun diduga kuat merupakan bagian dari pengembangan senjata hipersonik Rusia pasca Zircon dan Avangard. Informasi resmi masih terbatas, namun analisis independen menyebut bahwa Oresnik kemungkinan memiliki kecepatan di atas Mach 8 dengan kemampuan manuver terminal yang tinggi dan kapasitas membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Jangkauan rudal ini diperkirakan berada di antara 1.500 hingga 5.500 km, tergantung pada versi dan konfigurasi peluncurnya. Rudal hipersonik seperti ini membawa ancaman strategis baru karena tidak mengikuti lintasan balistik konvensional. Artinya, ia tidak hanya sulit dideteksi oleh radar sejak awal, tetapi juga jauh lebih sulit dicegat karena dapat berubah arah secara dinamis saat menuju target. Venezuela bukan kekuatan militer utama, tetapi secara geopolitik posisinya sangat strategis. Negara ini memiliki hubungan jangka panjang dengan Rusia yang dibangun sejak masa Hugo Chavez dan dilanjutkan oleh Nicolas Maduro. Rusia sudah lama memasok sistem persenjataan ke Venezuela, termasuk jet tempur Sukhoi, helikopter serbu, sistem radar, hingga pesawat pembom strategis Tu-160 yang pernah mendarat di Caracas. Venezuela juga berlokasi sangat dekat dengan Amerika Serikat, hanya sekitar 2.000 km dari Florida. Penempatan rudal di wilayah ini akan menempatkan sebagian besar wilayah Tenggara Amerika Serikat dalam jangkauan serangan dalam hitungan menit. Hal ini akan memaksa Washington untuk mempertimbangkan ulang postur pertahanan strategisnya yang selama beberapa dekade terakhir tidak terbiasa menghadapi ancaman langsung dari belahan bumi barat. Bagi Amerika Serikat, kemungkinan kehadiran rudal hipersonik di Venezuela adalah gangguan serius terhadap sistem keamanan nasional. Meski AS memiliki sistem pertahanan yang cukup canggih, seperti NORAD dan Aegis, sistem ini dirancang untuk menghadapi ancaman balistik konvensional, bukan senjata hipersonik yang memiliki karakteristik lintasan tidak stabil dan kecepatan ekstrem. Rudal hipersonik mengurangi waktu reaksi menjadi sangat sempit, kadang hanya 5 hingga 7 menit. Ini menciptakan skenario no warning strike, di mana sistem komando dan kontrol tidak memiliki cukup waktu untuk mengevaluasi dan merespons ancaman. Kemungkinan akan mempercepat modernisasi sistem pertahanannya, termasuk pengembangan sistem deteksi berbasis luar angkasa dan rudal pencegat khusus untuk fase luncur rudal hipersonik. Skenario ini juga mengingatkan publik pada krisis rudal Kuba tahun 1962, meskipun dengan teknologi dan risiko yang kini jauh lebih tinggi.
Negara-negara di sekitar Venezuela akan bereaksi dengan cermat terhadap perkembangan ini. Kolombia, Brasil, dan Guyana memiliki kekhawatiran tersendiri terhadap pengaruh Rusia yang semakin dekat. Mereka dapat memperkuat kerjasama militer dengan Amerika Serikat atau bahkan menjadi tuan rumah sistem radar dan pertahanan tambahan. Di tingkat organisasi kawasan, Organisasi Negara-Negara Amerika, OAS, akan mendapat tekanan untuk bersikap, sementara negara-negara dalam CILAC kemungkinan akan terpecah antara yang mendukung Rusia secara simbolik dan yang lebih condong ke AKUP. Sementara itu, NATO tidak memiliki mandat langsung di Amerika Latin, tetapi sekutu ASAP di Eropa seperti Inggris dan Prancis bisa memberikan dukungan dalam bentuk intelijen, logistik, atau penguatan posisi diplomatik Amerika Serikat di forum internasional. Singkatnya, penempatan rudal ini akan membentuk kembali kalkulasi keamanan di seluruh kawasan. China, meskipun merupakan mitra strategis Rusia, akan tetap berhati-hati dalam menanggapi krisis semacam ini. Beijing tentu mendukung upaya Rusia menyeimbangkan pengaruh Barat, tetapi pada saat yang sama tidak ingin merusak hubungan ekonominya dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, dukungan China kemungkinan akan bersifat politis dan tidak langsung. Sebaliknya, Iran justru bisa lebih aktif dalam konteks kerjasama militer Iran-Rusia yang semakin erat, terutama sejak konflik di Suriah dan Ukraina. Iran mungkin melihat peluang untuk memperluas pengaruh jaringan poros perlawanan ke Amerika Latin. Beberapa laporan juga menyebut adanya aktivitas Hizbullah di wilayah Amerika Selatan, termasuk di perbatasan Venezuela dan Brasil. Jika ini berkembang, maka jaringan pengaruh non-negara yang selama ini aktif di Timur Tengah bisa mulai membentuk cabang di wilayah Barat. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.